Shalom, Happy New Year Bapak Ibu Saudara sekalian. Terutama buat yang baru balik dari liburan ya. Semua sudah fresh kembali dan sudah siap untuk tahun yang baru. Saya percaya bahwa kasih karunia dan penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita semua. Amin. Pagi ini saya akan meneruskan untuk berbicara tentang tema kita, membangun hubungan dengan Tuhan, dan kemudian di bulan depan kita akan lanjut dengan membangun hubungan dengan sesama. Ya saudara siap? Ya. Untuk memiliki kehidupan rohani yang terus bertumbuh dan menjadi dewasa, kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya judul khotbah saya pagi ini, saya kasih judul dekat dengan Tuhan. Nah, saudara dan saya kita belajar bahwa kalau kita berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, kita sedang berbicara tentang sebuah kedekatan, kita sedang berbicara tentang keintiman, dan juga kita berbicara tentang komitmen. Ya, untuk membangun sebuah hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, saudara dan saya perlu untuk komitmen. Nah, beberapa hal kita akan belajar pagi ini, tapi yang pasti yang kita harus tahu, saudara dan saya harus tahu bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang jauh dan tidak terjangkau, tapi Dia adalah Tuhan yang dekat dengan kita, yang ingin supaya memiliki hubungan yang dekat. Ya saudara, nah hal yang pertama yang ingin saya bagikan adalah hubungan dengan Tuhan dimulai dengan mengenal firman-Nya. Bapak Ibu Saudara pasti sudah banyak kita belajar di sini tentang bagaimana untuk kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah itu dimulai dari mengenal firman Tuhan. Kita bisa lihat Mazmur 119 ayat 12. Di situ firman Tuhan katakan, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ya, jadi saudara bisa lihat di sini bahwa pemazmur, dia saat menulis ini, dia menyadari bahwa untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengenal firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah isi hati Tuhan, saudara. Dan firman-Nya yang akan memberikan kita petunjuk untuk hidup kita, juga firman-Nya ini adalah sarana untuk kita mengenal kasih-Nya yang besar. Kemudian juga kita bisa mengenal karakter Tuhan yang kudus dan rencananya yang indah buat hidup kita dari firman Tuhan, saudara. Ya, kalau saudara dan saya tidak pernah bergaul dengan firman Tuhan, kita hanya datang ke gereja hari Minggu, hanya mendengar saja khotbah, kita nggak akan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara datang hari Minggu hanya duduk di kursi mendengarkan firman Tuhan, saudara harus punya komitmen tahun ini, bahwa tahun ini saya akan lebih lagi, saya akan maju untuk hubungan dengan Tuhan saya bangun lebih erat lagi. Ya saudara, nah satu pertanyaan untuk kita semua renungkan pagi ini di tahun yang baru ini. Apakah setiap kita telah menyediakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk membaca, merenungkan, dan kemudian taat pada apa kata firman-Nya setiap hari? Ya, itu perenungan buat kita semua. Karena kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, kita harus mengetahui pikiran dan hati Tuhan. Waktu kita bergaul dengan firman-Nya, Dia akan menyatakan hatinya, Dia akan membuka pikirannya, pewahyuan-pewahyuannya buat kita semua. Amin. Nah, kemudian hal yang kedua, hubungan yang dekat dengan Tuhan itu membawa keintiman.
Kalau kita cuman kenal orang di depan saja, misalnya kita datang gereja setiap hari Minggu dan kita cuma bertegur sapa saja, tapi kita tidak maju dalam hubungan kita dengan orang itu lebih lagi, itu enggak akan menghasilkan keintiman. Nah, sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang dekat akan membawa keintiman. Kita lihat Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin ya saudara. Jadi kalau kita baca ayat ini menjelaskan bahwa ada kedekatan khusus yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, bagi orang-orang yang takut akan Dia. Ya, itu yang dikatakan firman Tuhan. Orang-orang yang takut akan Dia maksudnya apa? Orang-orang yang menghormati Dia. Ya, jadi Tuhan ingin menyatakan isi hati dan perjanjiannya kepada mereka yang datang untuk membangun hubungan yang intim dengan Dia. Saya kasih contoh saudara, misalnya contoh hubungan antara ayah dan anak. Ya, jadi anak yang mempunyai hubungan yang baik dengan ayahnya, dia akan merasa aman, dia akan menerima bimbingan, tuntunan, dan kemudian juga dia akan dicukupi setiap kebutuhannya. Ya, karena Bapak tahu apa yang anak tersebut butuhkan. Nah, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita damai sejahteranya. Dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Ya, kemudian Tuhan akan memberikan kita hikmat. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan waktu kita berjalan dalam kehidupan ini, kita akan lakukan dengan hikmat dari Tuhan. Dan kemudian juga Tuhan akan memberikan kita kuasa. Ya, setiap kita punya kuasa dalam kehidupan ini, ya, untuk menaklukkan segala hal-hal yang jahat. Kita punya kuasa, ya saudara. Jadi itu yang menjadi bagian kalau kita punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, hubungan dengan Tuhan membawa perubahan hidup. Kita lihat Yakobus 4 ayat 8 sampai 10. Yakobus 4 ayat 8 sampai 10. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Nah, saya ingin bahas dari sini nanti ya saudara, kita akan bahas perikop ayat ini. Nah, tapi kalau saudara dan saya, kalau kita membaca kitab-kitab firman Tuhan, kita dapat melihat dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan bertemu dengan kisah cinta Tuhan kepada saya dan saudara. Ya, siapa di sini yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai tamat? Tidak banyak ya saudara. Nah, saudara harus baca itu. Jadi saudara akan menemukan kisah cinta Tuhan, kasihnya Tuhan yang besar itu buat kita waktu saudara membaca dan saudara mengalaminya. Ya, jadi saya mau katakan bahwa dengan kasihnya yang besar, Tuhan mengejar kita saudara. Tuhan mengejar saya dan saudara untuk kita dapat memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Dia. Tetapi kita, saudara, kita terpisah karena dosa. Karena dosa yang manusia buat, manusia terpisah dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang mungkin kita tidak sadar, kadang kita berpikir bahwa untuk dekat dengan Tuhan, kita bisa datang dengan kekuatan kita. Kita bisa datang kita dengan usaha kita. Mungkin kita membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dan kita merasa bahwa itu akan membuka jalan untuk kita bertemu Tuhan.
Tapi tidak seperti itu saudara. Dan Bapa di surga tahu bahwa kita manusia tidak mampu untuk membayar dosa kita sendiri. Sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia. Dan bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Amin. Saudara bisa lihat betapa besar kasih Tuhan buat kita. Dan saya mau kita belajar pagi ini, hal yang membuat kita tidak bisa menjadi dekat dalam sebuah hubungan, itu karena pasti ada kesalahan, pasti ada dosa, pasti ada pelanggaran atau ada masalah. Ya, kalau kita nggak bisa jadi dekat, itu pasti ada hal-hal yang itu. Contoh, pernahkah hubungan saudara dengan sahabat saudara, keluarga mungkin, pasangan saudara, hubungannya menjadi renggang? Mungkin saudara merasa kesal satu dengan yang lain, saudara tidak lagi aktif berkomunikasi. Pernahkah saudara mengalami itu? Nah, apa penyebabnya sampai hal itu terjadi? Saya mau kasih tahu saudara, kalau ada hal itu, pasti karena ada masalah yang belum diselesaikan. Ya. Kapan hubungan dapat pulih kembali? Hubungan dapat pulih kembali sampai kita sadar dan kita bertindak untuk kita mau menyelesaikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan merendahkan hati kita satu sama lain dengan cara kita mengakui kesalahan dan pelanggaran kita. Dan kita meminta maaf, barulah hubungan tersebut dapat pulih. Kalau kita tahu bahwa ada masalah dan kita tidak berusaha untuk menyelesaikan, hubungan kita akan menjadi renggang, saudara. Ya. Nah, saya mau bahas ini apa yang Yakobus katakan. Kita lihat yang pertama, Yakobus berkata bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan menantikan untuk kita datang mendekat padanya. Tapi masalahnya yang saya bilang tadi itu, masalahnya kita tidak mau datang untuk mengakui kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Dikatakan bahwa tangan kita masih kotor. Makanya firman Tuhan katakan tahirkan saudara, ya. Harusnya saya dan saudara kita datang pada Tuhan. Kita mengakui semua kesalahan kita, dosa kita, dan kita minta Tuhan mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala dosa. Ya, itu awal untuk kita yang mau punya hubungan dengan Tuhan. Nah, selanjutnya Yakobus katakan apa, saudara? Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Apa artinya mendua hati? Mendua hati artinya kesetiaan yang bercabang, ya. Kalau setia berarti setia sama satu saja. Tapi kalau mendua hati berarti kesetiaannya bercabang, saudara. Ya, jangan ya, saudara. Nah, Tuhan katakan kepada kita semua di tempat ini, pilih satu saja. Ya, pilih satu saja. Jangan kamu punya kesetiaan yang bercabang. Pilih satu, mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Ya. Memilih Tuhan atau memilih dunia, itu artinya kita memilih untuk hidup dengan nilai-nilai dan prinsip kerajaan Tuhan atau nilai-nilai dunia. Ya. Saya mau bilang bahwa begini, kita tidak bisa tiap hari Minggu seperti saat ini, kita datang di gereja, kita beribadah, dan kita menyanyi, kita bisa berdoa, dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mencintai Engkau dengan segenap hatiku. Apa buktinya, saudara? Kita bisa bilang seperti itu, bahwa kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi kemudian waktu hari Senin sampai Sabtu, kita lupa sama Tuhan. Dan kita hidup, kita bertingkah laku seperti orang dunia. Saudara tahu ya, apa tingkah laku orang dunia ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Nah, kemudian Yakobus katakan lagi,
rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Dalam terjemahan lain dikatakan meninggikan kamu, itu artinya mengangkat dan menolong. Ya, jadi kalau Tuhan katakan waktu kita merendahkan diri kita kepada Tuhan di hadapan Tuhan, Dia yang akan mengangkat kita, Dia yang akan menolong kita, saudara. Ya, apa yang menjadi masalah saudara waktu saudara datang pada Tuhan, saudara merendahkan hati saudara, Tuhan yang akan mengangkat dan menolong saudara. Amin. Nah, untuk bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita perlu merendahkan diri dan bertobat dari jalan-jalan kita yang salah. Bertobat itu bukan hanya sekali saja. Saya bilang, oh saya sudah bertobat 20 tahun yang lalu. Ya, bukan seperti itu saudara, tapi bertobat adalah sebuah proses. Sebuah proses yang berulang-ulang, ya. Sebuah proses yang panjang. Bertobat itu bukan hanya waktu datang ke gereja atau sebuah ibadah, kemudian saudara maju ke depan, saudara berdoa, didoakan, kemudian saudara ditumpangi tangan. Itu bukan bertobat yang sesungguhnya. Tapi bertobat artinya waktu saudara dan saya, kita mau datang sama Tuhan, kita mengakui bahwa kita butuh Tuhan, dan kita memilih dengan kehendak kita untuk mengikuti jalan Tuhan. Ya. Kita memutuskan untuk berjalan dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Ya. Hubungan dengan Tuhan selalu akan membawa perubahan dalam hidup kita. Tidak mungkin waktu kita bilang bahwa kita punya hubungan yang erat, yang dekat dengan Tuhan, tapi kita enggak mengalami perubahan, transformasi dalam hidup kita sama sekali. Kita orang yang misalnya enggak sabaran, kita orang yang suka marah-marah, kita orang yang suka bergosip. Dan kita bilang kita datang sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tapi enggak ada perubahan apa-apa dalam hidup kita. Kita tetap kita yang sama berapa tahun yang lalu. Ya, jadi waktu kita bilang bahwa kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, pasti hidup kita berubah. Pasti ada perubahan hidup, saudara. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjauhi dosa. Dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Dan kita diberikan kekuatan untuk kita bisa berjalan dengan Dia hari demi hari. Amin, saudara mau? Nah, saya ingin kita lihat bagaimana untuk membangun kedekatan dengan Tuhan. Ada 3 hal saja. Bagaimana membangun kedekatan dengan Tuhan? Yang pertama, saudara dan saya perlu belajar bahwa kedekatan itu harus dengan sengaja dibangun. Ya, jadi kedekatan gak ada yang instan. Bukan karena saudara rajin datang ibadah atau saudara rajin datang komsel, berarti langsung saudara dekat dengan Tuhan. Berarti bisa dibilang langsung bahwa saudara intim dengan Tuhan. Tidak seperti itu saudara. Tapi kedekatan harus dengan sengaja dibangun dan dilakukan secara intensif. Artinya apa? Dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Ya. Untuk mendekat kepada Tuhan adalah keputusan saudara secara pribadi. Itu bukan keputusan yang orang lain buat saudara. Itu bukan keputusan yang Tuhan buat saudara. Itu adalah keputusan saudara secara pribadi. Nah, bagaimana caranya untuk kita membangunnya? Yang pertama, tentunya saudara dan saya perlu menyediakan waktu untuk kita bersekutu dengan Dia. Yakobus 4 ayat 8 tadi katakan bahwa firman Tuhan bilang, mendekatlah pada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Ya, jadi hal yang pertama, saudara harus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan.
Dan kemudian waktu saudara sudah menyiapkan waktu, apa lagi yang harus saudara lakukan? Saudara harus memberikan ruang di dalam hati saudara dan pikiran saudara untuk membiarkan untuk Tuhan dapat bekerja. Ya, kalau saudara menyediakan waktu, tapi hati dan pikiran saudara penuh dengan hal-hal lain, distract dengan banyak hal di luar, saudara tidak akan bisa dengar Tuhan bicara. Saudara nggak akan bisa dekat dengan Tuhan. Saudara nggak akan bisa intim dengan Tuhan. Ya, seringkali badan kita ada di sini. Mungkin saat kita beribadah seperti ini ya. Badan kita ada di sini, tapi pikiran kita, hati kita ada di tempat lain. Sehingga waktu Tuhan mau berbicara, Tuhan mau memberikan tuntunannya, Tuhan mau berikan pewahyuannya, Tuhan mau menyatakan rahasia-rahasianya kepada saudara. Saudara nggak akan dengar, sehingga saudara tidak akan bisa menerima apa yang saudara butuhkan. Ya, jadi yang pertama, kalau saudara sudah siapkan waktu, siapkan juga hati dan pikiranmu, siap untuk mendengarkan Tuhan, siap untuk menerima apa yang akan Tuhan katakan buat saudara. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, kedekatan bertumbuh sejalan dengan pengenalan. Kedekatan tidak bertumbuh waktu saudara hanya siapkan waktu. Kedekatan bertumbuh sejalan dengan pengenalan saudara akan Tuhan. Jadi kalau mau dekat dengan Tuhan, yang tadi saya sudah katakan, harus cari tahu, harus kenali apa yang ada dalam hati dan pikiran Tuhan. Ya, saya kasih contoh misalnya pasangan suami istri. Kalau kita mau lebih dekat satu dengan yang lain, harus ada waktu untuk kita berbicara satu sama lain. Harus ada waktu yang kita buat, yang sengaja kita buat untuk kita dapat saling mengenal isi hati, pikiran, bahkan perasaan. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan kalau kita bilang kita mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, kita lihat Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ya, nah seringkali Tuhan mau mencoba untuk menyediakan apa yang ada di pikiran saya dan saudara. Sebelum kita memintanya, ya saya ngalami banyak kali waktu saya butuh sesuatu dan saya belum sempat ngomong, belum sempat berdoa, minta, gak ngomong sama siapa-siapa. Tapi Tuhan kirim orang untuk datang bawa itu buat saya. Ya, jadi seringkali Tuhan mencoba untuk menyediakan apa yang saudara pikirkan sebelum saudara memintanya. Tapi karena saudara dan saya tidak mengenal hati dan pikirannya, kita tidak mengerti bahwa ini yang ingin Dia berikan buat kita, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk menerima. Ya, mungkin kadang kita lihat sesuatu hal terjadi dan kita berpikir bahwa itu cuma kebetulan, itu cuma karena ada ini gitu. Tapi kita nggak berpikir bahwa sebenarnya apa yang ada di pikiran kita yang belum sempat kita ucapkan, itu yang mau Tuhan berikan buat kita. Ya, jadi saudara perlu tahu bahwa Tuhan sangat rindu untuk saudara tahu hati dan pikiran-pikirannya. Apa yang Dia inginkan. Ya, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kedekatan bertumbuh secara bertahap. Kedekatan tidak bisa dipaksakan.
Kita tidak bisa paksa orang untuk sayang sama kita. Kita tidak bisa paksa seseorang untuk melayani, karena itu kerelaan. Sama, kedekatan tidak bisa dipaksakan dan tidak terjadi secara instan, terjadi secara tiba-tiba. Waktu saya dan saudara, waktu kita menerima Tuhan, kita dari bayi rohani, kemudian kita mulai bertumbuh tiap hari dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin erat, semakin dekat, sampai kita menjadi dewasa secara rohani. Dan kita juga belajar di dalam doa Bapa kami, saudara kalau baca, kita diajarkan untuk meminta makanan kita secukupnya. Benar saudara? Doa Bapa kami ya. Kita diajar bahwa kita meminta makanan kita secukupnya setiap hari. Dan juga dikatakan kita diajar juga untuk mengampuni setiap hari. Segala sesuatu itu terjadi secara bertahap. Makanya seperti yang minggu lalu Pak Jerry katakan bahwa waktu kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan, mungkin kita nggak akan kasih, saudara nggak bisa langsung, oh saya mau 5 jam ambil waktu dengan Tuhan. Tapi kita bisa mulai secara bertahap. Mungkin 30 menit, kemudian jadi 1 jam, kemudian jadi 2 jam. Dan waktu saudara sudah dekat dengan Tuhan, waktu itu berjalan cepat sekali, saudara tidak merasa waktu itu berjalan, saudara. Ya, jadi semuanya terjadi secara bertahap. Nah, kita lihat lagi Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Ya, jadi saudara sudah jelas baca firman Tuhan katakan bahwa curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Jadi bukan saja dia mau kita dekat sama dia, tapi dia mau untuk kita juga mencurahkan isi hati kita kepadanya. Ya. Jadi selain saudara belajar untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, mari izinkan juga untuk Tuhan menunjukkan bahwa dia juga mengenal saudara, mengenal pikiran-pikiran saudara, belajar untuk curahkan isi hatimu pada dia, karena dia adalah tempat perlindungan kita semua. Amin. Apapun yang akan saudara dan saya hadapi di tahun yang baru, tahun 2025, saya percaya waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita berjalan, saya percaya bahwa kasih karunia, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan itu ada buat kita, dan kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Ya. Kesimpulannya adalah hubungan dengan Tuhan adalah hak istimewa bagi setiap orang percaya, bagi setiap kita anak-anaknya. Nah, saya mau kita semua mari ambil keputusan hari ini. Mungkin kalau mesbah saudara sudah enggak bangun lagi hari-hari ini. Mari di tahun yang baru ini, mari ambil keputusan bahwa di tahun 2025 ini saudara akan membangun hubunganmu semakin dekat dan semakin erat dengan Tuhan. Dan percaya apa yang Tuhan katakan, janjinya begitu kita mendekat kepadanya, dia juga akan mendekat kepada kita. Ya, jadi mari kita mulai tahun baru ini dengan semangat, dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah. Dan Tuhan akan selalu ada buat saudara dimanapun saudara berada. Amin. Itu saja yang bisa saya sharing buat saudara pagi ini. Tuhan Yesus berkati kita semua.